dan dia siap setiap saat bekerja karena orangnya kekar-kekar itu tadi kan. Kalau ya kan memang secara fisik mereka. Halo, bertemu lagi di Bergibah Podcast karena perjumpaan itu kunci. Ya. Halo. Ya, teman bergibah ini ada dari Jawa Barat, Jogja. Kalau aku simak dari 3 wilayah kayaknya nggak ada, semuanya sama ya, nggak ada insentif sampai hari ini. Ya sama ini ya, kalau di Jogja ini soal tadi itu kesulitan mengakses vaksin. Aku nggak tahu dengan teman-teman yang ada di Semarang, di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat itu. Ya. Nah kan ini informasi flyer ataupun sharing tentang akses vaksin gratis itu kan beredar tuh. Tapi belakangan setelah kutanya-tanya ke teman-teman itu, memang jawabannya adalah ya mohon maaf, pendaftaran vaksin ditutup, kami akan infokan lagi berikutnya gitu. Terus ikuti terus akun media sosial kami gitu. Jadi banyak orang yang akhirnya tidak punya kepastian. Ini orang-orang yang berKTP Jogja gitu. Belum lagi teman-teman yang kata Bapak MD itu adalah anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan gitu di YouTube-nya. Nah, apalagi nasibnya mereka ini teman-teman yang adik-adik mahasiswa, anak-anakku mahasiswa. Ada anakku yang sedang menempuh pendidikan ini gimana? Warga sendiri aja susah banget gitu cari vaksin itu. Ya kan? Apalagi sekarang vaksin kayaknya akan jadi semacam surat sakti gitu ketika bepergian maupun bekerja gitu. Aku lihat beberapa syaratnya kan untuk lewat perbatasan atau lewat itu menunjukkan sertifikat vaksin atau surat tes antigen terbaru gitu. Nah, sedangkan realitas yang ada adalah susah sekali mencari informasi, bahkan informasinya pun susah gitu. Tapi mungkin Pak, vaksinnya susah didapat, tapi surat sertifikat vaksin gampang. Biasanya begitu. Ya, bisa jadi Pak. Iya. Bisa jadi begitu. Suratnya bisa didapat mungkin. Kayaknya cara operasinya gitu kan? Iya, mungkin sih. Iya. Bisa jadi Pak. Iya, tapi ini juga aku pengen nanya juga ya mungkin ya di kesempatan Bergibah kali ini, barangkali teman-teman ada yang tahu tuh informasinya. Lembaga maupun instansi yang menyediakan itu kenapa kok banyak dari militer ya atau polisian itu. Lihat kan di beberapa media sosial itu di Polres mana itu menyediakan vaksin gratis itu. Bahkan kayaknya kalah itu pemberitaan puskesmas itu, orang lebih tahu pemberitaan vaksin di Polres atau Polsek mana atau di instansi militer mana gitu. Karena kemarin aku dapat informasi di salah satu institusi pendidikan itu vaksinnya dari Kopassus gitu. Aku nggak tahu ini gimana distribusi vaksin ini. Satu sisi warga sangat susah mengakses di instansi kesehatan, satu sisi kok di instansi militer maupun polisian itu kok punya itu program vaksin ya. Gimana sih itu sebenarnya? Waduh, ada yang tahu nggak? Tak tahu juga, di Jawa Tengah juga kan di Mapolda vaksinnya bisa mendaftar di Mapolda gitu kan. Tapi ya itu disuruh mendaftar, ada nomornya, cuma di kontak susah. Tapi ada teman-teman yang bisa ke sana sih. Nah, terus kalau aku dapat kabar dari teman di Jawa Timur itu, di Malang itu juga susah. Maksudnya itu di Malang Kota. Kalau di Malang yang kabupaten itu katanya agak gampang. Yang di Malang Kota tuh sampai antri-antri panjang gitu, susah juga. Gitu sih. Cuma emang kalau yang tadi itu yang dari militer itu emang iya di Jawa Tengah juga gitu kan. Tapi aku nggak tahu sebabnya. Di Jawa Tengah kayaknya polisi ya. Polisi. Kalau nggak salah vaksinasi massal itu ada di kantor polisi, benar nggak ya? Aku pernah dengar dari mana? Nggak ngerti ya? Atau Mapolda? Kalau Mapolda emang ada tenda-tendanya itu di depan Mapolda. Ya, tapi kalau kita cermati sebenarnya peristiwa COVID ini atau bencana keseluruhan yang paling cepat biasanya siapkan kelompok Badan Penanggulangan Bencana yang sekarang kan juga Pak Doni Jenderal Militer itu kan Iya. Dia juga yang Doni Monarko. Dia juga yang menjadi COVID ini kan ketua Satgas COVID atau apa? Atau nggak tahu atau masih dia enggak ya?
dan di setiap bencana seringkali yang siap adalah tentara yang secara fisik mereka kekar-kekar bisa menggeser-geser kayu, balok yang menimpa rumah dan seterusnya. Dan barangkali mereka punya infrastruktur kendaraan apa, tenda misalnya kalau butuh vaksinasi buka tenda, mereka punya semua itu. Kantor-kantor polisi misalnya punya lapangan luas terbuka, dan mereka punya jaringan sampai kecamatan atau apa. Itu jaringan yang sangat luas yang bisa dimobilisasi kalau memang orang mau mengerjakan sesuatu melalui jaringan, dan dia siap setiap saat bekerja karena orangnya kekar-kekar itu tadi kan. Kalau ya kan memang secara fisik mereka kuat kan, dan barangkali dan menurutku kalau kemudian itu berakumulasi menjadi keuntungan politik bagi orang-orang tertentu yang katakanlah dekat dengan jaringan itu, dia kemudian itu otomatis kan, misalnya aku adalah tentara, kemudian aku mendapatkan banyak pekerjaan melalui vaksinasi atau apa. Lama-lama kan aku sering tampil di publik, lama-lama orang mengenal aku, orang makin familiar dengan aku. Kalau kita berhitung politik kan itu semua adalah hal-hal kecil yang lama-lama akan terakumulasi, dan peristiwa itu bisa berjalan dengan atau tanpa desain menurutku. Meski barangkali kalau kita ngobrol dengan pengamat militer, dia akan bilang ini sesuatu yang dikerjakan secara sistematis oleh militer begitu. Studi-studi tentang militer bilang tentara angkatan darat adalah dalam tanda petik partai politik besar gitu-gitu. Menurutku itu udah begitu memang yang terjadi dalam bagaimana banyak program dikerjakan di sini kan. Jadi ketika banyak vaksinasi dipegang oleh kelompok tentara atau polisi misalnya, macam yang apa tadi kita teman-teman lihat, menurutku bagiku itu ya udahlah standarnya begitu kayaknya gitu, karena dia siap kan. Kayaknya ini juga ya. Siap dan punya daya menakuti yang luar lebih ini. Kayaknya kan di kasus-kasus Jawa Barat yang nempel atau dicapok-capok Jakarta itu kan kayak gitu, dibatas-batasinya pakai tentara pada berdiri untuk membatasi orang masuk ke Jakarta, di kayak Bekasi, di Depok. Kayaknya juga mungkin untuk biar warga kan kayaknya lebih gimana gitu kalau ke tentara ini. Iya, kalau takut ya. Iya, kalau yang dibutuhkan adalah satu bentuk aksi pendisiplinan, misalnya melarang orang masuk kemana tadi karena ada PPKM, melarang orang ke Jakarta, melarang orang ngapain, dia punya aura yang bikin orang takut dan kemudian patuh kepada agenda pendisiplinan itu tadi kan ya. Jadi ketemu itu kan, dia punya jaringan luas, orangnya sehat-sehat dalam arti fisiknya. Mereka rajin olahraga kan, lari apa gitu-gitu kan. Jadi fisiknya terjaga. Misalnya Pak Luhut itu kan udah berapa 60-an tahun itu kelihatan sehat gitu kan. Hampir 70 tahun dia masih kelihatan, dia tentara itu kan. Jadi ya itulah contohnya kan. Ya. Gimana Lur? Halo, ada lagi? Ini mungkin aku satu tadi kan udah vaksin satu hal ya. Nah ini juga masalah tes menurutku ini juga. Jadi tesnya. Kalau aku simak orang-orang ini kan bilang tes harus ditingkatkan. Ya. Yeah. Tapi anehnya aku di sini ada satu keluarga yang positif, terus ya aku rekomendasikan untuk biar gratis ya tes aja di puskesmas. Tapi ternyata ya ribet juga. Padahal kan katanya tes ini bagian dari satu cara mempercepat penanggulangannya. Cuman kalau tesnya juga susah di puskesmas yang gratis itu susah. Akhirnya ya pada bayar, dan kayaknya di sini masih di 150 ke atas. Beda dengan di Jakarta, kayaknya ada yang mulai 100.000 tuh. Mereka perang dagang 100.000 harga tes antigen itu. Aku jadi aneh juga ini, orang gimana mau cepet ya, orang itu disuruh bayar dan seharga 150.000. Kan itu ribet, malah makin mencekik juga sebenarnya. Ditambah ini posisi PPKM kayak gini, ekonominya lagi turun semua. Anehnya itu tuh kalau yang aku temuin beberapa hari ini gitu, ribet juga ternyata tes itu. Ada yang punya pengalaman tes nggak? Aku sih. Gimana itu? Kalau aku karena
berpergian ke provinsi yang lain ya, ke provinsinya Bapak ND waktu itu, tes swab karena kebutuhannya berpergian, terus cepat sekali tapi juga harganya cukup mahal, dan beberapa pada saat itu situasinya nggak boleh ada orang yang pergi keluar kota karena lebaran itu lah. Nah, karena nggak boleh lebaran, terus tapi anehnya beberapa armada luar kota travel tentunya yang punya izin khusus, yakni aku nggak tahu sih pengurusan izinnya itu seperti apa. Ada beberapa armada yang bisa lintas provinsi. Nah, salah satu syaratnya adalah tes swab tadi. Nah, tes swabnya itu aku dapat di klinik Cito, swasta ya itu ya? Swasta iya. itu. Nah, klinik Cito itu cukup mahal, sekitar 200.000. Ketika aku di sana, beberapa orang yang swab juga orang-orang yang bekerja proyek itu loh. Salah satunya adalah proyek jual beli rumah sama pengembangan rumah gitu di antar provinsi gitu. Jadi itu yang boleh jalan karena ada surat tugas, karena ada surat tertentu. Itu aja sih pengalamanku di tes. Tapi kalau aku lihat-lihat tes itu belakangan ini kan lebih gampang diakses ya. Kalau dulu awal-awal kan susah dan harganya tinggi tuh, 900, 800 gitu. Sekarang udah banyak kalau PCR itu. Segitu? Ya, masih kasus tetangga itu begitu. Jadi karena ada yang satu positif, terus jadi karena satu rumah itu 5 orang ya 9 kali 5 itu udah melebihi UMK kan itu. Ya habis lah. Kalau habis lah untuk antigen. Kalau antigen ya masih 150 sampai 200 lah. 250. Iya. Dan ya, itu 900. Ya, kalau tetanku gini sih, tes yang lebih gampang diakses belakangan ini itu menurutku itu yang membuat angka itu tinggi. Angka COVID jadi tinggi itu karena tesnya itu masif gitu, lebih gampang diakses daripada pada waktu awal-awal. Itu sih menurutku. Sekian obrolan kami bersama teman-teman bergibah gitu. Oke. Siap. Bye bye.